kita hari kesehatan, juga kenikmatan dalam beragama, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Hingga hari ini kita masih berada dalam keimanan ya teman-teman semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali ya, bertatap muka meskipun via online, masih tatap muka via online. Yang kedua kalinya, pertemuan kedua ya, yang sebelumnya itu sudah dilaksanakan pekan lalu tanggal 4 bersama dengan Ustazah Tri juga, yang insya Allah sudah mengupas tuntas terkait dengan apa itu pernikahan. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini bersama dengan Ustazah Tri. Mungkin teman-teman yang kemarin belum hadir, saya sapa dulu gitu. Saya sapa dulu. Di sini ada Mailani Santi sama Sarah Saidah ya. Boleh on kameranya? Mailani sama Sarah, mau tahu wajahnya? Kita kenalan dulu karena kita via online. Jadi biar lebih terasa gitu ukhuwahnya. Gimana Sarah, Mailani atau Santi panggilnya? Boleh di on kan kameranya? Iya Kak, sebentar ya. Dari kenal Sarah. Sarah dari mana asalnya? Dari mana? Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Masya Allah, nggak jauh lah ya dari Ustazah sekarang. Kalau Mailani gimana? Mailani dari mana? Dari Karanganyar. Oh, Karanganyar. Masya Allah. Ini ya. Kameranya masih off, Mailani? Iya. Apa ya, nanti selama acara berlangsung, jika tidak ada halangan ataupun uzur syar'i, minta untuk di-on kan kameranya agar kita bisa bertatap muka langsung ya, bersama dengan Ustazah, bersama dengan kita semua saling mengenal. Semoga nanti kalau kita berpapasan gitu ya, semoga saja berpapasan kita bisa saling sapa, say hello gitu ya. Nah, alhamdulillah selamat datang untuk Sarah dan Mailani atau Santi panggilannya? Santi. Santi ya, selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Bertemu di pertemuan kita yang kedua. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan tema yang kedua, yaitu persiapan untuk menikah. Wah, Masya Allah ini. Sudah siap semua? Apakah sudah siap? Di sini, kalau ada yang menghitbah, sudah siap? Senyum-senyum Ustazah, sepertinya ragu-ragu Ustazah. Ini harus di-clearkan ya Ustazah. Datang ke acara ini tujuannya agar siap ya berarti. Masya Allah. Ya, kita buka dulu acara kita agar lebih berkah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa pekan lalu kita sudah bahas terkait dengan pernikahan. Bahwa kata Ustazah dulu waktu kemarin ya, pekan kemarin, bukan dulu ya, nggak terlalu jauh soalnya, ketika mau sholat aja kan pernikahan itu ibadah, sama halnya dengan sholat juga ibadah, itu persiapannya panjang, mulai dari kita cuci mukenanya gitu kan, kemudian kita menjemur mukenanya ataupun peralatan untuk sholat, kemudian kita setrika, kita kasih pewangi gitu, kemudian kita berwudu, kita juga persiapan-persiapan yang lainnya untuk satu hal ibadah yang itu jangka waktunya nggak lebih dari 5 menit atau 10 menit gitu ya, tergantung orang-orang beda-beda. Kalau bacaannya Ar-Rahman mungkin lebih panjang gitu. Nah, itu untuk hal yang ibadah yang jumlahnya, yang durasinya hanya menitan, itu persiapannya aja banyak banget gitu, panjang gitu. Apalagi pernikahan yang ibadahnya ini adalah ibadah terlama, kata Ustazah kemarin, ibadah seumur hidup gitu bersama dengan pasangan. Lalu persiapan apa saja yang harus kita siapkan, dan persiapannya itu harus tepat gitu. Jangan sampai persiapan tapi ternyata tidak tepat gitu. Jadi persiapan apa aja nih yang harus kita lakukan untuk menikah nanti. Nah, mungkin kepada Ustazah Tri saya persilahkan untuk memulai menyampaikan materi ya Ustazah. Tafadhol Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah kita masih bisa bersua di pekan kedua dari kelas pranikah kita yang diadakan spesial khusus untuk akhwat dalam rangka mempersiapkan pernikahan dan juga memahami hukum-hukum syara terkait dengan rumah tangga agar kita bisa menjalani rumah tangga itu dengan sakinah, mawadah, warahmah seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya memulai penjelasan, mungkin yang sering kali terbayangkan di benak akhwat TV semuanya adalah ketika kita menikah, maka yang terbayang itu hanya urusan walimatul ursnya saja. Nah, sehingga energi terbesar kita itu adalah di konsep apa yang akan saya adakan atau yang akan saya siapkan untuk walimatul ursnya. Sehingga memilih baju, memilih make up, memilih terpisah laki-laki dengan perempuan, kita fokusnya hanya di situ. Padahal ternyata persiapan untuk menikah itu bukan selesai di walimatul urs gitu ya, di walimahnya saja. Padahal walimahnya itu hanya sebatas mengumumkan bahwa kita sudah menikah. Nah, ini ada sedikit tayangan tentang walimatul urs yang mungkin seringkali menjadi beban pikiran terbesar dalam persiapan pernikahan. Oh, ibunya belum muncul. Bentar, saya cek dulu. Oh, sudah tampil. Oh, maaf, saya lupa ini nanti suaranya nggak muncul kalau nggak dimunculkan di awal. Set sound, optimize. Mari kita simak dulu tentang walimatul urs.
Ya, jadi yang namanya persiapan pernikahan itu ternyata bukan hanya sebatas di walimatul urs saja. Nah, ternyata walimatul urs itu sendiri adalah tujuannya untuk mensiarkan. Kenapa harus disiarkan? Karena jadi syariatnya itu mengatur supaya tidak timbul fitnah ketika kita yang tadinya dikenal oleh masyarakat belum menikah, kemudian suatu hari jalan berdua bersama seorang laki-laki yang jelas-jelas itu bukan keluarganya gitu ya, bukan saudaranya, tapi kok jalan berdua, boncengan berdua gitu ya. Nah, itu siapa? Nah, dari walimatul urs itulah diumumkan kepada orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita, untuk memberikan pengumuman kepada mereka bahwa saya sudah menikah. Nah, jadi walimatul urs tujuannya hanya itu. Jadi hanya itu, bukan untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, itu bukan untuk itu. Tapi untuk memberikan pengumuman. Jadi syariat mengatur seperti itu. Nah, maka fokus kita sebenarnya ketika persiapan pernikahan itu bukan kepada walimatul ursnya. Karena walimatul ursnya itu hanya paling lama itu 1 kali 24 jam kan ya. Paling lama gitu ya. Bahkan kalau acara intinya itu paling hanya 5 menit. 5 menit, 10 menit gitu ya. Di bagian mana dari walimatul urs itu yang paling utamanya itu adalah ketika mengucapkan selamat. Selamat ya. Nah, kan diumumkan kan. Karena walimatul urs itu bukan akad nikah, tapi pengumuman telah berlangsungnya akad nikah. Nah, jadi gini, terus apa dong yang harus dipersiapkan secara serius sebelum datang momen itu, gitu ya, sebelum datang momen di mana kita akan menikah. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Apakah bajunya, apakah makanannya, apakah konsep acaranya? Oh, ternyata persiapan pernikahan, namanya pernikahan, itu bukanlah pesta pernikahannya. Jadi kita jangan belok fokus gitu ya. Nah, jadi yang harus dipersiapkan dalam pernikahan, ya tema kita kedua di pekan ini, dalam mempersiapkan pernikahan, itu adalah mulai dari yang pertama memilih pasangan. Nah, di pembahasan minggu lalu, di pembahasan sebelumnya, kita membahas bahwa tujuan pernikahan itu adalah ibadah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah ibadah. Sehingga ketika kita menikah, itu masuk dalam rangkaian kehidupan kita. Jadi nikah itu include di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau tujuan penciptaan Allah untuk manusia itu adalah untuk ibadah, berarti hal kecil, hal yang include di dalam kehidupan kita, yaitu pernikahan, itu pun juga harus untuk ibadah. Nah, apa itu? Berarti harus dipersiapkan memahami tata caranya. Gimana cara menuju ke sana yang sesuai syariat, supaya nggak salah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pelaksanaannya. Bagaimana cara pelaksanaan dari pernikahan itu. Nah, jadi kan proses menuju ke sana, kemudian proses pernikahannya, dan menjalani pernikahannya. Nah, jadi kan ada 3 tuh yang harus kita siapkan. Proses menjelang ke berlangsungan acara, menuju ke acara tadi, berarti dari memilih suami. Nah, memilih suami kita akan menjatuhkan pilihan kemana, dan kriterianya itu seperti apa. Nah, itu yang minggu lalu kita sudah membahasnya. Jadi, di antara 4 kriteria yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa perempuan itu boleh, ini termasuk ya, bahwa laki-laki juga boleh, juga boleh dipilih karena fisiknya. Jadi karena fisiknya, ketampanannya, rupanya, itu boleh.
Jadi bukan haram gitu ya, bukan juga wajib, tapi mubah. Kemudian yang kedua, karena nasabnya, dia anaknya siapa, keturunannya siapa, itu nasab. Kemudian yang ketiga, karena harta. Nah, itu kan yang lagi tren sekarang ya. Trennya, hai cantik, boleh cek saldonya. Nah, gitu kan ya. Itu yang lagi tren sekarang, saya bingung juga. Itu kan begitu personal ya. Begitu private, betul-betul pribadi banget isi saldo saya berapa itu yang boleh tahu itu nggak semua orang. Tapi ternyata dengan adanya sosial media itu menjadi sesuatu yang itu milik publik. Nah, bahkan Anda itu seperti layak menjadi seseorang yang bergengsi, yang high quality kalau isi saldonya itu banyak, gitu ya. Nah, jadi ini terus terang akan mempengaruhi. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang Rasul mengatakan boleh memilih karena harta. Tapi ini hanya sebatas boleh. Nah, sementara Rasul itu menekankan pilihan yang paling utama. Apa itu yang paling utamanya? Pilihlah karena agamanya. Sehingga kalian akan beruntung. Nah, jadi Rasul katakan kamu akan beruntung. Jadi meskipun mubah yang tiga itu, yaitu ketampanannya, nasabnya, kemudian hartanya, boleh sih milih karena itu. Masih terdengar suara saya? Nah, Jelas. soalnya gambarnya tiba-tiba berhenti kalau di perangkat yang lain. Nah, jadi gini, yang lain itu pilihannya mubah, boleh-boleh saja, tetapi ada satu yang Rasul dan Allah sampaikan itu ini lebih utama dan kalian akan beruntung, yaitu agama. Ternyata ini memang akan mempengaruhi apa? Keberlangsungan pernikahan. Keberlangsungan persiapan pernikahan itu akan sangat mempengaruhi. Ketika kita memilih karena wajahnya, maka yang agama itu menjadi tidak penting. Ketika kita memilih karena nasabnya, maka yang utama yaitu agama itu menjadi tidak pertimbangan utama. Memilih karena hartanya, maka yang lain yaitu agamanya itu lagi-lagi dikesampingkan. Padahal tujuan kita hidup itu adalah untuk ibadah. Dan tujuan kita untuk menikah itu pun untuk ibadah. Itu dalam memilih kriteria. Kemudian setelah kriteria terpilih, setelah orangnya ada, terus apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana cara kita supaya mengadakan? Gimana caranya? Yang pertama adalah karena kita kehidupan aslinya antara laki-laki dengan perempuan itu terpisah, maka kita tidak seperti dalam sistem sekarang yang bikin aja kenalan yang banyak, buka sosial media, bikin pertemanan yang banyak dengan laki-laki. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga syariat yaitu keifahan, kehormatan diri. Jadi bagaimana perempuan itu menjaga kehormatan dirinya yaitu dengan tidak menjajakan. Bukan tidak menjajakan dirinya, tetapi dia justru menjaga dirinya dari dijajakan tadi. Jadi ditawar-tawarkan tadi. Nah, jadi bagaimana cara menjaganya? Dia membuka banyak relasi, banyak pertemanan itu ke orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang bisa membantu dia untuk menjaga keifahannya. Karena tujuan dia menikah nanti, tujuan hidupnya adalah ibadah, maka mana pertemanan yang bisa membawa dia kepada keberlangsungan ibadah dia. Nah, kalau kita dari 4 kriteria tadi, oke, saya sudah pilih, saya bertekad. Nah, saya berkeinginan, saya berencana memprioritaskan agamanya. Nah, itu menjadi satu pertimbangan utama. Saya ketika memilih suami pasti karena agama. Maka ini akan diikuti langkah berikutnya. Kalau langkah yang ini belum selesai, maka nggak bisa untuk langkah berikutnya.
Jadi kalau ada kesalahan di langkah pertama, maka langkah keduanya pun akan mengikuti kesalahan dari langkah pertama. Jadi yang seperti saya katakan minggu lalu, jangan turunkan standarnya untuk urusan agama. Saya ingin agamanya bagus. Standar bagusnya mana? Ikuti seperti yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Jadi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti itulah standar bagusnya. Apa itu takwa? Nah, takwa itu adalah dia melaksanakan perintah Allah, bukan sebatas ucapan. Ucapannya bagus, postingannya bagus gitu ya, tapi ternyata begitu berhadapan tatap muka kok beda gitu. Kok nggak ada sama-samanya, mirip-mirip deh, mirip-mirip gitu ya. Kok beda banget ya 180 derajat. Nah, berarti ada yang tidak tepat di situ. Jadi itu hanya sebatas kalau bahasa yang sekarang lebih mudah dipahami ya sebatas lip service gitu ya. Sebatas lip service aja. Jadi yang pertama tadi kita sudah tetapkan saya akan menikah dengan orang yang standar agamanya bagus. Standar agamanya bagus itu apa? At-taqwa, yang paling bertakwa di antara kalian. Bagaimana takwa itu? Dia melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Nah, bagaimana kita tahu apa yang dia laksanakan? Kita lihat saja. Kalau dia melaksanakan sebagian begitu kuat, sementara lemah di bagian yang lain, berarti pemahaman agamanya sebatas itu. Gitu. Bukan berarti dia itu jelek, ya, bukan. Tetapi bisa mudah kita ngeceknya. Misalkan gini, dia rajin ke masjid, tapi ternyata masih ngambil riba. Dia menghafal Al-Quran, tapi ternyata juga masih melakukan masih setuju dengan aktivitas riba. Nah, berarti kita tanya saja, memang riba boleh ya? Nah, itu gampang. Kalau dia katakan, oh ya, memang sebenarnya nggak boleh sih, tapi kan zaman sekarang susah nih, jadi nggak mungkin lah kita nggak ngambil riba. Oh, berarti pemahamannya gitu. Berarti menurut dia yang bagus itu hanya yang simbol-simbolnya saja, yaitu ke masjid, menghafal Al-Quran. Nah, apakah kita mau menikah dengan orang yang seperti ini? Nah, padahal atqakum tadi itu bukan simbol, bukan hanya tampilan fisik. Nah, jadi itu bisa kita langsung skip ya. Jadi ketika nanti datang biodata kepada kita, oh ini bagus loh agamanya, dia itu rajin sholat loh, dia pokoknya kalau dengar azan langsung ke masjid. Kemudian kita tanya aja gitu ya, dia punya credit card nggak? Gitu ya. Oh punya, oke, selesai. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwasannya ketika kita menetapkan saya akan memilih yang karena agamanya, berarti dia bertakwa, apa yang dia pahami itu dia laksanakan. Kalau dia nggak paham berarti dia mau meluangkan waktunya untuk belajar. Nah, jadi bukan dia menghindari untuk mempelajari syariatnya, tapi dia mau meluangkan waktunya untuk belajar. Yaitu apa? Ya kalau bahasa kita sekarang, dia mau ngaji atau dia mau mencari tahu. Maksudnya saya nggak sempat ngaji, tapi saya selalu mengikuti pemberitaan atau membaca artikel tentang keislaman. Mana yang saya bisa pahami, saya tanya, saya cek, dan itu bisa saya laksanakan, maka itu saya laksanakan. Nah, itu jadi dia berupaya untuk mencari tahu. Apakah lewat upaya dia sendiri ataupun lewat ikut pengajian. Nah, kemudian berikutnya, itu dari sisi satu bahwa dia adalah laki-laki yang bertakwa. Itu yang agamanya bagus. Kemudian yang kedua, balik ke kita. Nah, jadi dipantulkan ke kita sendiri. Kalau saya menginginkan laki-laki yang bertakwa, apakah saya sudah termasuk perempuan yang bertakwa? Nah, jadi pertanyaan yang berikutnya ketika saya menginginkan, kemudian pertanyaan langkah yang berikutnya ngecek ke dalam, saya tuh layak belum? Saya itu udah siap belum? Gitu ya. Waktu saya baru-baru ngaji gitu ya, yang saya bayangkan itu
suami yang akan saya dapatkan itu adalah Pak Ustadz, gitu ya. Seorang Ustadz yang pembicaraannya tentang agama saja, gitu ya. Kemudian ya Pak Ustadz lah, gitu ya. Tapi saya kembali lagi ngecek saya sendiri, kayaknya belum siap deh kalau nerima orang yang Ustadz banget, gitu ya. Ustadz banget, gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri masih belajar. Saya sendiri juga baru saja memahami apa iya saya layak mendapatkan orang yang ustadz banget, gitu ya. Sampai pernah ada satu tawaran, gitu ya, satu tawaran, ini Dek, ada yang mau nikah ustadz, gitu ya, ustadz. Ya saya nggak langsung nolak, enggak, saya nggak layak, nggak begitu. Ya kita serahkan aja prosesnya dengan istikharah tadi. Ini saya mau nerima, saya istikharah dulu, biodata ya. Saya mau terima biodata, saya istikharah dulu. Kalau ternyata lebih mantap menerima biodatanya, saya teruskan lagi istikharahnya. Istikharahnya kenapa? Dalam rangka mengecek ke diri kita sendiri. Apakah saya itu memang berada di level itu atau belum? Gitu. Apakah saya berada di level yang sama atau tidak? Nah, kalau tidak, tapi saya betul-betul menginginkannya, berarti kembali lagi ke sini, saya harus berupaya melayakkan diri untuk bisa mendampingi yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan saya ingin seorang yang hafiz, saya ingin seseorang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, maka balik lagi ke kita. Apakah bacaan Quran kita bagus? Apakah kita betul-betul sudah memahami tentang Al-Quran atau belum? Nah, saya memang belum memahami Al-Quran dengan baik. Saya belum bisa membaca dengan baik seperti yang banyak beredar di YouTube tentang murotal A, murotal B, gitu ya, gaya murotal al-bayyinah ataupun yang lainnya. Nah, tapi saya sangat menginginkan. Karena itulah saya menjadikan ini sebagai kriteria. Ketika seseorang yang akan menikah dengan saya, dia adalah orang yang bisa. Kenapa? Karena dia calon imam saya. Itu calon imam saya. Nah, calon imam saya, dan karena dia adalah calon imam saya, maka saya harus ngecek juga, ngeceknya gimana, apakah dia mau mengajarkannya ke saya atau enggak. Nah, ngeceknya gimana? Pada saat biodata itu datang, ke kita, silahkan dibaca betul-betul. Jangan lihat saldo ya, karena di biodata nggak akan tertulis. Gitu. Nggak akan tertulis saldo saya ada sekian, gitu ya. Itu nggak akan tertulis. Pasti tertulisnya itu adalah nama lengkap, kemudian anak keberapa, dari berapa bersaudara, aktivitas saya. Nah, kita harus pelototin betul bagian itu. Jadi pelototin betul bagian itu termasuk kita pun menceritakan kepada orang lain yang akan kita berikan biodata kita. Aktivitas saya apa? Maka ceritakanlah aktivitas kita itu apa. Aktivitas saya ini, aktivitas dia itu bagaimana. Nah, itu kita cek di situ. Ini kok ini amat ya, gitu maksudnya. Aktivitasnya hanya kuliah, ngaji, kemudian jadi pengurus masjid. Nah, kalau kita pengen kriteria laki-laki idaman yang dekat dengan masjid, ini cocok. Karena dia aktivitasnya kuliah, ngaji, kemudian mengurus masjid. Nah, karena aktivitasnya tulisannya gitu. Oh, kalau saya memang menginginkan laki-laki yang dekat dengan masjid, maka ini layak masuk. Boleh dilanjutkan. Tapi kalau kita kriterianya adalah saya ingin memiliki imam yang bisa membimbing saya dalam agama, maka ini kok hilang yang ini. Sebentar ya, cek dulu. Oh iya. Jadi dia kalau nggak disentuh-sentuh hilang sendiri layar yang satu tadi. Nah, jadi kalau saya menginginkan seorang laki-laki yang akan membimbing saya dan anak-anak saya, maka pengecekan di aktivitasnya itu belum cukup. Hanya kebagian dia selalu datang ke masjid, selalu sholat jamaah, itu belum cukup. Masih ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Saya mengisi pengajian.
Nah, saya membina pengajian atau saya juga aktif di organisasi dan mengambil peran sebagai, ya misalkan ada ya, ketua ini, sekretaris di tahun sekian dalam organisasi ini. Nah, itu kan biasanya aktivitas itu disebutkan. Apa prestasinya, apa aktivitasnya. Itu disebutkan dalam biodata. Jadi ketika kita mengamati biodata, itu menjadi refleksi yang harus kita lihat ke depan. Jadi dari biodata itu bukan hanya sebatas data. Jadi kita membaca, menganalisa data yang diberikan, termasuk ngecek ke kita juga. Nah, jadi itu ya, takwa, kemudian ngecek ke diri kita. Jadi kita ingin seperti apa, dan kita itu seperti apa, maka itulah yang akan kita terima siapa orangnya. Kemudian yang ketiga, setelah ngecek ke calon, kemudian ke diri kita, yang ketiga itu adalah persiapannya ke keluarga. Jadi ke keluarga, seperti yang saya sampaikan kemarin, cermat melihat respon. Jadi cermat melihat respon pada saat orang yang kita terima biodatanya itu datang ke rumah. Jadi pada saat dia melakukan hitbah, kita cek respon kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu menilai calon yang datang ini adalah orang yang baik atau tidak. Gitu. Jadi kita respon itu. Ini langkah persiapan yang ketiga. Kenapa yang banyak makan asam garam itu adalah orang tua kita. Gitu. Jadi kalau kita konfrontir dengan orang tua kita dalam hal apa, misalkan gini, orang tua kita itu menginginkan nasabnya yang ekonominya bagus. Agama itu gampang, yang penting ekonominya, apalagi zaman sekarang. Nah, gitu kan. Sementara kita menginginkan yang agamanya. Nah, berarti ini gimana supaya orang tua itu mau merubah mindset-nya. Itu berarti kita harus berupaya lagi meyakinkan orang tua bahwa anaknya ini lebih mementingkan agama dibandingkan ekonomi. Gitu. Jadi yang harus meyakinkan itu bukannya calonnya kita, tapi kita sendiri. Kita sendiri yang harus perannya calon suami kita itu di dalam urusan proses pernikahan ini. Perannya dia itu adalah ketika ijab kabul itu sudah terlaksana. Baru mulai perannya dia. Jadi peran kita masing-masing antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, yang laki-laki juga akan meyakinkan keluarganya untuk mau menerima kita menjadi bagian dari keluarganya. Sebenarnya sama. Gitu ya. Jadi betul-betul sama. Persiapan untuk laki-laki sama perempuan itu sama. Jadi ketika kita mempertimbangkan ini dan itu, dia akan masuk ke dalam keluarga kita, keluarga besar kita, demikian juga dengan dia. Dia juga akan mempertimbangkan untuk memasukkan kita ke dalam keluarga dia. Jadi informasi apa yang diperlukan untuk dia bisa berargumentasi tentang kita. Nah, yang diperlukan apa? Itu setelah khitbah. Karena pada waktu khitbah biasanya pihak keluarga belum terlalu dilibatkan. Tapi setelah khitbah, maka keluarga itu akan terlibat. Dalam hal apa? Mempersiapkan walimatul urs. Itu pasti keluarga terlibat. Nah, kalau itu sudah selesai, misalkan gini, sudah selesai tersampaikan bahwa anaknya itu menginginkan yang seperti ini, makanya konsepnya begini, dan itu jelas, definitif. Jadi bukan hanya bayangan. Ibu, saya tuh pengen loh punya suami itu yang agamanya bagus, gitu ya. Tapi kita nggak merincikan, nggak definitif, nggak merincikan, kemudian juga kayak masih dalam angan-angan gitu ya, kayak masih dalam angan-angan. Nah, orang tua mana yang kira-kira bisa menerima anaknya yang akan menikah dengan seseorang yang masih dalam angan-angan? Kan beda ya dengan yang itu loh Bu, orangnya sudah datang, orangnya gini. Nah, saya sudah cek dan orangnya itu seperti ini. Nah, itu kan beda ya. Nah, jadi oh ini sudah sesuai kriteria
Anaknya sudah mantap, kemudian terlihat dia sudah mengetahui informasi yang diperlukan, maka keluarga itu akan mendukung. Nah, kalau ada konflik gimana? Yang menyelesaikannya itu kita, untuk keluarga kita sendiri. Calon suami itu dengan keluarga dia sendiri. Jadi jangan minta calon suami menyelesaikan masalah yang ada di keluarga kita. Itu sampai nanti setelah pernikahan itu juga begitu. Kalau ada apa-apa, keluarga kita itu bicaranya ke kita. Jangan berikan beban itu kepada suami. Karena suami itu tanggung jawabnya ke kita, bukan ke keluarga kita. Jadi yang diwajibkan oleh Allah untuk diurusin, untuk diajarin, untuk dididik, itu adalah kita. Istilahnya kita tuh wajib. Sementara kalau ke keluarga kita, dia menolong ibu kita, dia membantu adik kita, itu sunnah. Gitu ya, itu sunnahnya. Kalau dia berkenan, berlapang dada untuk ikut membantu juga, alhamdulillah. Ya. Kalau dia enggak, berarti bagaimana kita bicarakan hal itu ke keluarga kita dan suami kita. Nah, jadi konflik rumah tangga itu terjadi kadang kita itu menyerahkan. Aku kan udah nikah sama laki-laki yang soleh nih. Jadi tolong ya suamiku, tolong ya kasih tahu ke adikku untuk pakai jilbab. Suamiku tolong ya kasih tahu ke bapakku. Suamiku tolong ya kasih tahu ke ibuku. Nah, itu jadi kayak orang lain itu ditarik masuk ke dalam masalah keluarga kita. Ini bukan begitu gitu ya. Itu nanti muncul konflik keluarga. Gaya penyampaian suami itu beda dengan gaya yang biasanya ada di keluarga kita. Nah, jadi apapun yang ada di dalam keluarga kita itu menjadi urusan kita. Apapun yang ada di dalam keluarga suami itu menjadi urusan suami. Kita itu boleh berbagi pikiran nanti dengan suami tentang hal itu. Nah, jadi persiapan itu calon suami, takwa, kemudian istri, berarti kita pantulannya itu seperti apa? Kalau kita menginginkan yang the best, maka kita harus menjadi yang the best. Kalau kita ingin yang biasa-biasa saja, maka kita cukup puas dengan nanti akan mendapatkan yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, keluarga. Nah, jadi dukungan keluarga, support keluarga, ridhonya keluarga, itu nanti ada yang namanya menantu disayang mertua. Mertua menyayangi menantu, gitu ya, seperti anak sendiri. Ada juga yang musuhan. Menantu sama mertua itu seperti kucing dan anjing, gitu misalkan. Saking tidak bisa menyatunya sampai si suami itu harus milih, kamu pilih aku atau pilih ibumu. Nah, itu udah susah tuh kalau kayak gitu. Berat karena itu bukan pilihan yang layak untuk disandingkan. Karena nggak layak ibu itu disandingkan sama istri. Itu kedudukannya beda, masing-masing punya kedudukannya sendiri-sendiri. Jadi jangan berkonfrontir di bagian itu ya. Jadi nggak apple to apple sebenarnya. Kalau sampai begitu, itu luar biasa berat untuk bagi seorang laki-laki memilih pilih aku atau pilih ibumu. Nah, itu berat. Kamu nih siapa? Baru aja nikah gitu ya. Nah, paling gampang itu ngalahin kita nantinya. Paling gampang itu ngalahin kita karena kita itu baru aja dikenal, kemudian baru aja nikah gitu. Sementara ibunya itu sudah dari kecil dia kenal, karakternya udah dia kenali, gitu ya, sayangnya juga sudah teruji. Kan kita kan baru, sementara kita ini baru. Jadi jangan pernah membandingkan antara ibu dengan kita, gitu ya. Termasuk juga seorang laki-laki bahkan sampai diharamkan, bahkan bisa dikatakan jatuh talak kalau sampai menyamakan antara ibunya, punggung ibunya dengan istrinya. Maksudnya apa punggung ibunya? Dari sisi apa ya, tanggung jawabnya, kasih sayangnya. Nah, jadi kamu itu seperti ibuku, tapi bukan dalam arti yang positif ya, tapi itu dalam arti yang negatifnya dan dari sisi negatifnya. Nah, kalau udah kayak gitu tuh udah nggak boleh rumah tangganya itu dipertahankan, bahkan
kena sanksi gitu kan, kena ikop dalam syariat ketika dia sampai mengucapkan itu. Bahkan itu jatuhnya bisa jadi talak. Nah, jadi itu adalah persiapan yang harus disiapkan matang betul-betul. Jadi ketika nanti ada MC yang membantu kita, ini loh ada laki-laki, maka MC itu juga jangan diminta untuk tolong dong kasih tahu ke ibu saya begini. Enggak. Yang harus dikasih tahu, yang harus gimana ya caranya supaya ngomong ke orang tua begini dan begitu, yaitu dia mau. Nah, itu yang dikasih tahu itu kita, bukan MC ngasih tahu ke keluarga kita. Jadi orang lain itu tetap orang lain, kita itu tetap yang berhadapan dengan keluarga kita. Nah, ini penting supaya nggak bias kemana-mana ya. Nah, jadi takwa, kemudian evaluasi ke diri kita, pihak keluarga, baru yang terakhir itu adalah konsep pernikahan, karena ini adalah pintu gerbangnya pernikahan. Jangan sampai pernikahan yang kita inginkan sebagai ibadah semuanya, ibadah yang terpanjang tadi, itu kita mulai dengan cara yang salah. Ibaratnya seperti ini, kalau pekan lalu diibaratkan itu seperti sholat, maka kita tidak inginkan sholat kita itu terlaksana dalam keadaan tujuannya itu bukan karena lillahi ta'ala, dan cara pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan syariat. Jadi tujuan pernikahannya apa? Kayak yang kemarin saya katakan kecelakaan. Oh, berarti niatnya harus diluruskan dulu. Gitu. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syariat. Dilarang tabaruj, malah tabaruj. Dilarang untuk bercampur baur, malah bercampur baur. Dilarang untuk selain masalah ikhtilat dan selain masalah tabaruj dan campur baurnya, juga dilarang untuk membuat seseorang itu berbuat maksiat, kita malah mengundang maksiat. Seperti memanggil organ tunggal yang penyanyinya tidak menggunakan pakaian syar'i, bahkan pakaian minim, dan menyanyikan lagu-lagu yang mengundang syahwat. Nah, apakah layak bagi seseorang yang menginginkan pernikahan yang berkah gitu ya, tapi memulainya dengan cara seperti itu? Saya mau sholat, tapi saya mabuk dulu. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita sholat, kan ada perintah tuh, jangan mendekati sholat ketika kalian masih mabuk. Pada waktu Homer itu baru-baru diturunkan. Maka di situ Umar memahami, jadi yang diinginkan oleh Allah itu adalah meninggalkan sama sekali Homer itu. Jadi meninggalkan sama sekali, nggak boleh. Jadi berarti kemaksiatan yang menurut masyarakat umum itu adalah memang kalau pernikahan itu umumnya begitu, pakai sajen-sajenan, pakai organ tunggal, dipajang dan tidak terpisah laki-laki dengan perempuan. Nah, misalkan itu kan umumnya gitu. Tapi kan syariat melarang. Nah, jadi gimana? Disinilah yang namanya kalau persiapan kita sudah matang, maka kita mudah membicarakannya kepada keluarga. Jadi persiapan pernikahan bukan semata-mata hanya saya ini siap nikah atau belum. Nah, jadi ternyata lebih besar daripada itu. Makanya kenapa dikatakan ilmu itu menjadi bekal terbaik. Dengan ilmu kita bisa memilih laki-laki yang sesuai Allah inginkan, yaitu agamanya. Dengan ilmu kita bisa berusaha memaksa diri kita untuk memahami agamanya, melaksanakan perintahnya ke diri kita. Dengan ilmu kita juga bisa menyampaikan kepada keluarga kita untuk mau melaksanakan syariat Islam dalam pernikahan kita. Gitu. Jadi dengan ilmu tadi. Nah, persiapan ilmu itu ternyata sangat berguna ketika kita akan memilih konsep walimatul urs, termasuk nanti akan menjalankan pernikahan. Jadi kalau gimana cara membuat biodata? Intinya biodata itu menggambarkan kita lewat tulisan, gitu. Menggambarkan kita lewat tulisan
melalui informasi yang dasar. Nama, tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir, apalagi keluarga, kemudian aktivitasnya. Nah, yang paling penting itu adalah di bagian itu, aktivitasnya. Termasuk ada juga yang menambahkan selain aktivitas, apa yang saya lakukan pada waktu luang. Nah, biasanya pada waktu luang saya suka melakukan ini. Itu berarti bisa menambah informasi. Gitu. Oh, saya suka baca pada waktu luang. Atau pada waktu luang saya tidur. Karena aktivitas saya banyak, maka pada waktu luang saya memerlukan istirahat. Nah, itu nanti akan dibaca oleh ikhwan yang akan membaca biodata kita. Gitu. Kita juga akan membaca itu. Kan biasanya gini, siapa yang duluan ngasih biodata itu biasanya yang berikutnya copy paste. Ya kan? Informasi apa yang dia berikan, maka informasi itulah yang saya berikan juga. Ya kan? Jadi kalau kita berikan informasi itu dengan rinci untuk hal-hal yang basic, saya tidak suka sama laki-laki yang merokok, maka dia nanti akan kasih informasi yang detail juga. Yang basic ya, untuk yang basic detail. Kalau kita kasih informasi secara global, maka kita juga akan mendapatkan informasi secara global. Jadi informasi apa yang kita inginkan, maka berikanlah informasi itu di dalam biodata kita. Simpelnya begitu rumusnya ya. Rumusnya seperti itu. Jadi kalau bisa ada 2-3 lembar, ya terserah aja. Ada yang cuma selembar, setengah lembar gitu ya, biodatanya cuma setengah lembar, habis itu fotonya gede. Gitu ya. Ada juga yang 2 lembar. Kenapa memerlukan sampai 2 lembar? Karena dia menceritakan kegiatannya, hobinya, pada waktu luangnya dia ngapain aja. Nah, termasuk juga apa yang dia inginkan. Dia inginkan dari suaminya dan setelah menikah. Nah, itu boleh juga dijelaskan di dalam biodata. Makanya dia memerlukan space sampai 2 lembar informasi. Nah, yang 2 lembar itu akan membawa kita kepada kehidupan puluhan tahun bersama dia. Kalau nggak informasinya diberikan di dalam selembar biodata, maka informasi itu harus dikorek pada saat khitbah. Baru boleh korek itu pada saat khitbah. Nah, jadi mau pilih yang mana? Dikorek pada waktu ta'aruf atau dikorek pada waktu khitbah. Karena nanti kalau sudah selesai di episode ta'aruf, kita akan menyampingkan perkara-perkara itu dan kita akan menanyakan hal-hal yang lebih dalam lagi di proses khitbah. Seperti apa? Nanti setelah menikah, itu tinggalnya di mana? Sama orang tua atau tinggal sendiri, kontrak atau udah punya rumah. Nah, itu pembicaraan itu setelah khitbah, bukan di ta'aruf. Termasuk juga nanti setuju nggak konsep pernikahannya seperti apa. Kemudian walimahnya seperti apa. Mas kawinnya gimana. Itu pembicaraan setelah khitbah, bukan ta'aruf. Jangan ditulis di ta'aruf, saya mau mas kawinnya ini. Belum. Jangan ditulis di biodata. Jadi di biodata ta'aruf itu bukan menuliskan saya ingin mas kawinnya ini. Oh, bukan. Itu pembicaraan khitbah. Jadi ta'aruf itu hanya informasi diri kita. Dan sebagian keinginan kita terhadap calon suami kita. Sebagiannya. Nanti setelah khitbah baru pembicaraannya lebih banyak lagi tentang persiapan pernikahan, persiapan rumah tangga. Itu pertanyaan pada saat kita. Nah, jadi itulah yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Persiapannya. Nah, tentang rumah tangganya itu sendiri, tentang kehidupan rumah tangganya itu sendiri, apa sih yang harus disiapkan, apa yang harus kita ketahui, nah itu akan kita bahas minggu depan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk persiapan pernikahan? Saya kembalikan lagi ke Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah. Cukup mengubahkan menurut saya itu sangat-sangat tergambar bagaimana persiapan yang harus akhwati fillah siapkan gitu ketika sebelum menikah. Nah, mungkin di sini dari beberapa poin-poin tadi yang disampaikan oleh Ustazah, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Kalau misalnya mau via chat boleh,
Atau mau bertanya langsung bahkan apa dengan open mic-nya, silahkan diperbolehkan. Ada? Saya Sepertinya hari harus ini ya Ustazah. nggak tampilin PPT karena hari ini nggak cuma hari ini sih, 1 mingguan ini, 1 mingguan ini saya betul-betul persiapan anak saya. Jadi pada waktu kita kelas pranikah pekan lalu itu sudah mulai persiapan anak saya. Apa yang disiapkan banyak, banyak banget. Dan 2 hari ini itu kayak maraton. Biasalah kita itu kan ketika ingin hari haknya itu kan persiapannya hampir nggak bisa tidur ya, begadang-begadang gitu kan, karena udah hari hak, besok pelaksanaan dan baru tahu ternyata persiapannya masih kurang. Masya Allah. Padahal udah dipikirkan selama 2 minggu. 2 minggu itu nanti gimana, dan secara mental itu sudah disiapkan ketika memasukkan anak saya ke SMP. Tapi ternyata tetap last minute. Jadi mungkin ya nikah gitu juga. Sama. Enggak Mbak Dian? Ya, jadi ceritanya Ustazah itu sedang ada di Jakarta ya Ustazah, Iya. karena anaknya sedang diantar gitu ke sekolahnya, jadi beliau sedang tidak ada di Pekanbaru, sedang di Jakarta. Mungkin yang Ahwatifilah yang ada di Jakarta bisa bertatap muka Boleh tatap muka nih. apa Ustazahnya, karena memang beliau ini anaknya udah masuk masa SMP ya Ustazah ya. Iya. Iya, jadi mungkin Sebentar lagi cariin suami. Oh iya, mungkin tahun ya Ustazah, Masya Allah, perasaan baru kemarin Baru kemarin ngelahirin dia ya. ternyata persiapannya sangat-sangat panjang nih Ustazah. Termasuk ini Ustazah tadi yang Ustazah sampaikan ya, bahwa ketika udah menjelang hari H gitu Ustazah, ada pertanyaan gitu bahwa keraguan itu muncul Ustazah. Nah, jadi kalau misalnya nih kita sudah memilih pasangan, kemudian keluarga sudah mantap, tapi kemudian setelah berjalannya waktu menjelang hari H ada keraguan yang itu datangnya tiba-tiba ada informasi yang kita terima gitu terkait dengan ikhwannya ini. Nah, bagaimana cara agar kita tuh yakin meskipun dalam udah tinggal menghitung hari gitu sudah hari H gitu, tapi ada keraguan. Itu bagaimana Ustaz untuk memantapkan diri gitu terkait dengan keraguan-keraguan itu. Mungkin ada banyak keraguan, mungkin teman-teman ada pertanyaan nanti boleh. Contoh ragu-ragunya gimana? Iya, misalnya nih Ustazah, saya dapat cerita gitu, misalnya udah menjelang hari H, kemudian dapat kabar dari, kan kalau jalurnya melalui MC atau melalui perantara itu tidak 100% kita mengenal calon pasangan ya Ustazah. Nah, kemudian ada informasi yang kita terima terkait dengan pasangan ini, misalnya terkait dengan masa lalunya atau terkait dengan pergaulannya dia. Terus akhirnya kita ragu nih dengan si ikhwannya ini. Itu gimana cara kita tuh untuk mantapnya lagi? Apakah kita nanya langsung ke ikhwannya ataukah seperti apa gitu Ustazah? Nah, ini sebenarnya menjadi ujian Iya. ujian awal pernikahan. Ujian awal pernikahan. Ketika ada informasi yang kita terima sumbernya bukan dari sumber primer, jadi bukan dari orang terdekat yang memang melihat langsung atau memang yang pelaku gitu ya, maka kita harus open minded untuk bersiap menanyakan ke sumbernya, yaitu siapa, orangnya langsung. Jadi jangan ke sumber yang kedua. Sumber yang kedua itu siapa? Sumber yang kedua itu orang yang mengenal dia. Itu sumber kedua. MC-nya itu sumber kedua. Nah, kalau sudah kita dan sudah menjelang hari pernikahan, itu sudah diperbolehkan untuk menanyakan, ada hal-hal yang diragukan, ada hal-hal yang harus dikonfirmasi.
itu sudah boleh menanyakan langsung ke orangnya. Saya dengar berita seperti ini di kehidupan masa lalu, terus bagaimana? Nah, kalau dia berkelit ini pahit-pahitnya ya. Kalau dia berkelit, enggak, itu waktu itu saya begini, itu bukan saya yang salah gitu ya. Itu bukan saya yang salah, itu orang lain yang salah, saya kena sialnya gitu ya. Nah, maka pilihannya ada di kita. Mau melanjutkan atau enggak terhadap orang yang tidak mudah mengakui kesalahan. Nah, itu. Ya, jadi itu ya, ketika dia mudah menyalahkan orang lain dan mau menganggap dirinya itu tidak melakukan kesalahan, padahal sumber informasi yang kita terima itu mengatakan, iya memang itu dia yang begitu, gitu. Orang lain tuh jadi korbannya, kebalik, gitu ya. Nah, maka apakah kita siap? Nah, kalau siap berarti kita harus tadi melapangkan sabar, gitu ya. Nah, karena ternyata di didikan tertentu, didikan dalam keluarga tertentu, minta maaf itu bukan gaya, ada juga, gitu kan? Berarti kita akan berdiskusi panjang dalam hal itu dengan suami. Jadi kita harus ada proses. Nah, kalau jawabannya, sekarang jawabannya yang B ya, opsi yang gampang. Kalau jawabannya B, dia katakan, iya, itu kesalahan masa lalu saya. Maukah kamu menerima masa lalu saya, termasuk kondisi saya sekarang, yang sudah hijrah ini? Nah, gitu. Kalau begini kan, mayoritas jawabannya oke, gitu kan. Mayoritas jawabannya gampang kan ya. Orangnya udah hijrah kok, dan itu kan dosa masa lalu. Dosa masa lalu dan dia juga udah tobat, buktinya dia udah hijrah kok. Nah, gitu kan. Kayak siapa? Kayak kasus Bang Tato. Bang Tato yang almarhum, dia itu masa lalunya pernah membunuh orang. Coba, pernah membunuh orang dan dia mengakui kesalahan itu di hadapan calon istrinya. Yang calon istrinya itu adalah anaknya anaknya kiai. Santri, anaknya kiai. Jadi anaknya Pak Kiai, anaknya Pak Ustadz, pemilik pesantren. Coba bayangkan, preman ngelamar anaknya Pak Kiai. Kira-kira gimana? Ternyata anaknya Pak Kiai itu udah dididik sama bapaknya. Masa lalu itu adalah masa lalu. Lihat dia sekarang. Nah, jadi itu jawaban anaknya. Saya tidak melihat masa lalu karena yang saya lihat sekarang adalah seorang laki-laki yang ingin hijrah dan dia serius dalam hijrah. Dan Masya Allah, siapa Bang Tato itu ketika dia menceritakan, saya itu sudah hampir nyerah karena sudah hopeless, nggak mungkin anaknya santri mau nerima dia yang hancur-hancuran kayak begitu. Tatonya aja masih kesisa, banyak betul gitu kan. Ternyata si calon istrinya itu melihat hal yang lain dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bang Tato. Itu menjadi sesuatu yang dia anggap sangat berharga dari istrinya, sehingga dia sangat menghormati istri. Dan Masya Allah, betul, dia komit setelah dia menikah, dia komit betul-betul dengan hijrah. Karena apa? Ada orang yang percaya dengan dia atas keinginan dia untuk hijrah. Karena selama ini orang-orang itu meremehkan dia, nggak mungkin. Paling tobatnya tomat, gitu kan? Abis tobat terus tomat, gitu. Nah, ketika kita juga dihadapkan seperti itu, masa lalu saya itu jelek banget. Saya itu bandel, saya itu ya pokoknya biang kerok, gitu ya. Tapi saya tobat. Sekarang kamu mau nggak nerima saya yang mantan penjahat ini? Nah, gitu. Tapi ada juga ahwat yang saya nggak siap. Itu saya nggak siap karena apapun yang terjadi di masa lalu itu akan berimbas ke masa sekarang. Jadi mohon maaf saya nggak siap. Nah, ada juga yang begitu. Berarti dia nggak mau menemani fase hijrahnya orang yang mantan maksiat tadi. Nah, jadi kalau dia milih nggak mau, ya sudah. Gitu, nggak bisa dipaksa. Gitu. Tapi itu kalau menjelang pernikahan gimana? Ya kalau dia ternyata nggak mau, sudah dikonfirmasi ke sumber utama, dan ternyata dia nggak bisa menerima itu, maka silahkan dihentikan saja. Tapi kalau dia bisa menerima alasannya, meskipun itu berat, gitu ya, kayak tadi nggak bisa minta maaf karena dia selalu nyalahin orang, ya sudah saya tetap masih bisa menerima, saya akan ajarin dia caranya untuk minta maaf.
karena saya yakin dia adalah orang yang baik. Orang yang baik, cuman dia nggak tahu caranya mengakui kesalahan. Dengan apa mengakui kesalahannya dia, itu dia baru bisa memperbaikinya. Nah, berarti itu pilihan dia. Kira-kira gambaran rumah tangganya itu akan seperti apa? Ya di last minute itulah. Last minute itu akan kelihatan, karena di last minute baik kita maupun dia itu sama-sama stres. Sama-sama stres. Dan bagaimana penyikapannya di last minute itu akan menggambarkan ketika nanti menghadapi rumah tangga, ada masalah, dihadapinya gimana, ekspresi last minute itu akan memberikan gambaran kepada kita. Oh, jadi dia nanti akan gini. Oh, dia tetap tenang ya, gitu ya. Oh, dia tetap tenang, oh berarti nanti kalau ada rumah tangga, ada goncangan segala macam, kita akan menghadapinya dengan tenang. Nah, gitu. Jadi pilihannya gimana, lanjut atau enggak? Terserah kepada yang memiliki hajat. Jadi saya tidak bisa katakan udah bubarin aja lah, gitu ya. Nah, tapi kalau dia ini nggak bisa hitam putih soalnya. Kalau terkait agama udah bubar aja, nggak bisa begitu. Karena terkait agama itu nanti ada agama yang dia terlihat kurang bagus karena memang pemahamannya, tetapi ada tekad kuat dari dia untuk belajar, berarti itu kan bagus. Dari sisi agama dia memang belum paham banyak, tapi dia ingin belajar. Nah, berarti kalau kita melihat ada celah itu, maka pertahankan. Jadi nggak gampang juga nolak, nggak gampang juga mengenyampingkan masalah gitu. Apa yang harus diutamakan di sini? Cermati, cari sumber masalahnya di mana. Termasuk ke kita, kita mau nggak nerima dengan masalah yang seperti ini. Gitu ya Mbak Dian ya. Jadi boleh lanjut, boleh bubar. Mumpung belum akad nikah. Wong sudah akad nikah saja masih bisa bubar kan? Sampai Allah kasih kesempatan 2 kali loh. Jadi boleh bubar 2 kali dan boleh baikan 2 kali. Ya kan? At-talaku marratan. Jadi talak itu 2. Itu adalah kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan berpisah sementara, tapi kemudian rujuk lagi. Yang peluang seperti ini ada masalah pisah kemudian rujuk lagi hanya boleh 2 kali. Itu Allah yang ngatur dalam syariat. Berarti kemungkinan kita akan ada masalah dan kemudian dia memperbaiki dirinya, ya itu 2 kali juga. Kalau sekali ini dia bilang, ya saya sudah hijrah, itu masa lalu saya. Di tengah-tengah nanti dalam pernikahan, ternyata kok diulang lagi sih, katanya udah hijrah. Gitu. Ini yang terakhir lah ya, 2 kali loh jatah. Nanti kalau yang ketiga udah. Nah gitu. Itu gambaran simpelnya, simpel rumusnya seperti itu. Nah, karena kebanyakan bergaul sama ibu-ibu, jadi masalah rumah tangga itu jadi oke. Banyak gitu ya. Nah, jadi silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kayaknya nggak ada yang masuk pertanyaan ya. Mau nanya langsung berarti. Jadi mau bertanya langsung? Silakan. Iya, mau bertanya Kak Dian sama Ustazah. Jadi sedikit cerita juga mengenai yang kasus serupa. Jadi calon suaminya itu kan dia perokok berat ya Ustazah. Nah, kalau perokok berat itu kan susah untuk berhenti. Tapi si perempuan menginginkan untuk laki-lakinya itu tidak merokok gitu kan. Jadi singkat cerita, mereka kan satu tempat kerja gitu kan. Udah mau pernikahan nih gitu. Kepergok dianya masih merokok gitu, padahal udah janji buat berhenti merokok gitu kan. Kepergok lah sama si perempuan, dia merokok gitu kan. Perempuannya marah gitu, tapi pernikahannya masih tetap dilanjutkan gitu, dan sampai sekarang pernikahannya langgeng dan si laki-laki itu udah benar-benar nggak merokok lagi gitu. Bisa kan ternyata ya, tapi harus sabar istrinya. Ini pertanyaan atau pernyataan? Nah itu pengantar Ustazah. Pertanyaannya ini sekarang. Pengantar. Ya, pengantar. Nah, yang dikatakan sekufu itu apa sih Ustazah? Dan bagaimana jika calon yang dikatakan kita apa? Sekufu. Oh, ya. Dan bagaimana jika kita menolak karena umur? Misalnya ada calon yang datang umurnya tuh 50 tahun gitu Ustazah, tapi agamanya bagus, dia mapan gitu. Gimana Ustazah? Jadi kalau di dalam Islam
ini karena saya tidak menyiapkan ininya ya, jadi saya dalil-dalilnya kurang bisa merincikan. Nanti akan saya rincikan di WhatsApp, biar kita bisa sama-sama memahami bahwa di dalam Islam sekufu itu hanya dalam satu hal, yaitu ketakwaan. Jadi nggak ada standarnya di dalam Islam itu S1 harus sama S1. Orang Betawi harus sama orang Betawi. Orang kaya harus sama orang kaya. Nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya sekufu itu seperti itu. Contohnya sahabat itu sudah ada dan sudah jelas. Jadi sahabat itu menjadi contoh nyata bahwa sekufu di dalam Islam itu hanya ketakwaan. Dan memang ya itu yang saya katakan di pekan lalu, level kita itu adalah di ketakwaan. Kalau kita level ketakwaannya di level 1, maka kita akan mendapatkan orang di level 1. Kalau ketakwaannya di level 2, maka kita akan mendapatkan di level 2, termasuk ujian-ujiannya. Gitu. Jadi seperti pernikahan Zainab dengan Zaid, budaknya Rasulullah. Zainab itu kan nasabnya tinggi. Nasabnya itu bangsawan Quraisy. Dia itu bahkan setara dengan nasabnya Rasulullah dari sisi manusia ya. Kalau dari sisi Rasul kan enggak. Khadijah itu bangsawan. Nabi Muhammad itu bangsawan. Dari sisi nasab ya, dari sisi nasab. Istilahnya kalau bahasa kita tuh darah biru. Nah, jadi Rasul itu darah biru, Khadijah itu darah biru. Nah, Zainab itu juga darah biru. Tapi Zaid, budaknya Rasul, ini rakyat jelata. Rakyat jelata, miskin. Pada waktu itu, kondisi Zaid pada waktu itu miskin. Nah, kemudian yang menjadi MC pernikahannya Zaid dengan Zainab itu adalah Rasul. Coba bayangkan, ini kan bukankah sebuah pernikahan impian? Karena MC-nya itu Rasul loh. MC-nya Rasul, berarti ini kan perintah langsung. Tapi apa daya ternyata pernikahan mereka itu tidak berumur panjang. Perbedaan di antara mereka sangat besar, konflik di antara mereka juga nggak selesai-selesai. Dan ternyata dari situ terjadi ada hukum syara yang turun. Apa itu hukum syaratnya? Bahwa seorang ayah angkat itu boleh menikahi istri dari anak angkatnya. Hukumnya gitu. Nah, ternyata hikmah di balik alur yang Allah buat untuk Zainab dengan Zaid ini antara orang kaya dengan orang rakyat jelata, itu nggak ada masalah di dalam Islam. Dan berikutnya para sahabat yang lain juga gitu. Ada yang kaya betul, kemudian nikah sama mantan budak, ada yang kaya betul, kemudian nikah dengan orang biasa, ada yang istrinya yang kaya betul, ada yang istri yang kaya betul, ada juga yang suaminya yang kaya betul nikah dengan perempuan yang biasa-biasa saja. Ada juga pernikahan yang itu Zaid dengan Zainab di eranya sahabat ya. Di eranya tabiin ada nggak? Ada. Pernikahannya anak putri dari ulama besar yaitu Sa'id ibnu Musayyab. Nah, itu luar biasa fenomenal. Bapaknya ini ulama besar. Dia menolak lamaran dari seorang khalifah. Coba. Khalifah ingin memperistri anaknya, itu ditolak. Kenapa? Standar saya agama. Kata bapaknya, karena bapaknya itu guru agama kan. Memang maksudnya ustadz gitu ya, ulama beneran. Nah, kemudian dia mengincar anak didiknya. Anak didiknya itu duda, miskin, nggak punya duit gitu ya. Jadi istrinya baru meninggal, kemudian dia nggak punya duit, tapi mau dinikahkan dengan putri kesayangan dari Sa'id ibnu Musayyab. Kenapa? Karena orang ini itu rajin datang ke dalam halaq Sa'id ibnu Musayyab. Kalau dia bahkan mau poligami, saya mau anak saya nikah dengan dia karena orangnya bagus memang. Orangnya itu soleh gitu ya. Kemudian ketika istrinya itu meninggal, dia sampai ngomong gini, siapa pula yang mau menikahkan anaknya itu ke saya?
seorang laki-laki yang miskin, duda lagi, gitu kan? Seorang duda yang miskin. Kemudian dijawab oleh Sa'id Ibnu Musayyab, aku mau sekali menikahkan putriku dengan kamu. Loh, kenapa kamu mau? Ya karena menurut kami, siapa saja agamanya itu yang bagus, maka kami akan menerimanya. Dan kami menilai kamu itu agamanya bagus. Nah, jadi itu kan jomplang tuh ya. Perempuannya kaya persis kayak Fatimah.